Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami di Info Ragam Pertanian. Salam pencinta tanaman, salam berkebun. Baik, dalam informasi video kali ini kami akan mengupdate lagi tutorial menanam semangka di lahan seperti yang ada di belakang saya ini. Nah, pada video-video sebelumnya kami mohon maaf karena tidak sempat mengupload teknik topping pucuk, karena memang mulai dari proses penanaman tanaman semangka ini sampai detik ini pun curah hujan yang sangat tinggi sangat membantu dalam proses pekerjaan tanaman kami di lapangan. Dan sekarang kondisi cuaca lagi mendung, dan setelah kami amati di lapangan ternyata tanaman semangka kita mengalami sedikit kendala karena tingkat kelembaban yang sangat tinggi, yaitu terjadinya serangan penyakit. Nah, kita lihat jenis penyakit apakah yang menyerang tanaman semangka. Nah, untuk lebih jelasnya ikuti terus video kami. Baik sahabat pencinta tanaman semua, inilah kondisi updatean terakhir tanaman semangka yang saya lakukan dalam proses penanaman di lahan seperti ini. Dan kendala kami yang sudah teman-teman bisa lihat dari proses penanaman tanaman semangka ini sampai sekarang, hampir itu tiap hari diguyur hujan dan mengakibatkan tanaman semangka kita banyak yang mati karena terinfeksi penyakit layu fusarium. Dan sekarang setelah kami amati lagi ada gejala-gejala infeksi penyakit embun bulu atau busuk daun, atau biasa juga disebut dengan penyakit downy mildew, yang mana gejala ini biasanya ditimbulkan karena tingkat kelembaban yang sangat tinggi sehingga tanaman mudah terinfeksi penyakit. Nah, solusi yang saya berikan di sini hanya memberikan alas pada bagian tanah dengan menggunakan pelepah-pelepah daun. Di sini juga saya menggunakan waring ya untuk mencegah supaya tanaman semangka kita ini tidak terkontak langsung dengan tanah yang mengakibatkan tingkat kelembaban yang sangat tinggi. Nah, yang kedua, tanaman semangka kita juga ini sudah memasuki fase generatif ya, yang mana kita bisa lihat. Nah, ini kita bisa lihat tanaman kita lagi mati terinfeksi penyakit layu fusarium, dan ini kondisi kelembaban memang yang sangat tinggi. Nah, inilah salah satu penyakit pada tanaman semangka pada tingkat kelembaban yang sangat tinggi, yaitu penyakit embun bulu atau busuk daun, atau biasa juga disebut dengan downy mildew, yang mana penyakit ini disebabkan oleh cendawan Pseudoperonospora yang kita bisa lihat dari gejala-gejalanya itu terdapat bercak pada daun. Nah, gejala ini hampir juga mirip dengan penyakit bercak kering alternaria yang disebabkan oleh cendawan. Nah, bagi teman-teman yang mengalami proses penanaman semangka dengan gejala seperti ini, ya segera kita melakukan proses pengendalian dengan fungisida kalau kondisi cuaca itu baik. Nah, untuk solusi yang pertama yang Anda bisa lakukan adalah menjaga kebersihan sanitasi di sekitaran kebun seperti ini. Dan yang kedua, daun yang terinfeksi seperti ini segera kita pangkas saja. Jadi nanti kita akan potong semua daun-daun yang terinfeksi ini supaya proses penyebaran penyakit ini tidak cepat sekali, dan nanti kita akan melakukan proses pemangkasan. Nah, setelah proses secara mekanis kita lakukan dengan proses pemangkasan daun pada penyakit yang terinfeksi penyakit embun bulu ini. Nah, langkah selanjutnya bisa kita memperkuat tanaman dengan pemberian nutrisi terutama yang mengandung unsur kalsium ya, supaya memperkuat daya tahan tanaman terhadap serangan hama dan penyakit. Nah, mungkin ini sekilas sedikit buat teman-teman penyakit yang sering menyerang pada tanaman semangka, yaitu penyakit embun bulu, dan memang gejala ini hampir mirip juga dengan penyakit kering alternaria. Nah, untuk pengendalian pestisida disarankan menggunakan bahan aktif mancozeb atau propinep, atau bahan aktif azoxystrobin plus difeconazole. Nah, di sini nanti saya akan uraikan bahan-bahan aktif apa yang saya gunakan. Kebetulan cuaca di sini kebetulan cuaca sekarang masih agak mendung, mudah-mudahan tidak hujan 2 jam ke depan supaya proses pengendalian bisa kita lakukan. Dan selanjutnya saya akan melakukan proses pemupukan dengan pemberian bahan-bahan nutrisi yang mengandung unsur kalsium yang tinggi.
Baik, sahabat pencinta tanaman semua, untuk pengendalian fungisida yang saya gunakan di sini yaitu fungisida yang berbahan aktif azoxystrobin plus difeconazole, yang mana bahan aktif ini juga mempunyai kandungan ZPT yang bisa merangsang kembali daun bisa lebih baik. Baik, untuk dosis dalam penggunaan pestisida ini harus baca sesuai dengan anjuran dari produk. Jadi di sini kalau kita lihat dari penyakit-penyakit yang ada, walaupun tanaman semangka itu tidak disebutkan, tapi Anda melihat jenis penyakit yang hampir mirip pada tanaman semangka. Nah, untuk dosis di sini kita bisa lihat dari anjuran dari produk, yaitu 0,5 sampai 1 ml per liter air. Nah, di sini saya sudah siapkan air sekitar 10 liter. Jadi bagi teman-teman yang menggunakan tangki 16 liter seperti ini, Anda bisa memberikan sampai 2 tutup. Setelah kami menghitung, biasanya dalam satu tutup tubenya ini kapasitasnya adalah 10 ml tubenya ini. Kita langsung aduk saja bahannya. Baik, untuk pemupukan lanjutan, di sini saya sudah siapkan 3 komponen bahan unsur yang akan kita berikan. Baik teman-teman, di sini saya sudah siapkan 3 komponen bahan yang akan saya gunakan. Yang pertama itu adalah kandungan kalsium ya, untuk proses pertumbuhan tanaman. Jadi nanti aplikasinya di sini bisa digunakan dengan sistem penyemprotan ataupun dengan sistem kocor. Kemudian bahan yang kedua, kita akan tambahkan juga magnesium sulfat. Jadi kandungan magnesium sulfat ini adalah kandungan magnesium dan sulfur yang mana berfungsi sebagai memperbaiki kualitas daun juga, yang memperbaiki kualitas daun serta mengembalikan sistem fotosintesis pada daun. Nah, yang selanjutnya nanti kita bisa tambahkan pupuk NPK. Jadi pupuk NPK bisa gunakan jenis NPK lain seperti itu. Nah, untuk dosis 10 liter air bisa kita tambahkan pupuk NPK sebanyak 4 sendok makan. Bismillah. Nah, langkah selanjutnya bisa kita tambahkan pupuk kalsium seperti ini sebanyak 1 sendok makan seperti ini untuk 10 liter air. Jadi jenis kalsium ini adalah kalsium organik. Dan langkah selanjutnya kita akan tambahkan pupuk magnesium sulfat seperti itu. Untuk dosisnya 1 sendok makan juga untuk 10 liter air. Nah, sekarang tinggal kita larutkan saja bahannya sampai betul-betul larut dan tinggal kita kocorkan ke tanaman. Baik, setelah pupuk betul-betul larut, nah untuk dosis dapat kita berikan sebanyak 2 gelas bekas air minuman mineral atau sekitar 500 ml per tanaman. Oke, kita tinggal kocorkan saja di sekitar tanaman. Bismillahirrahmanirrahim. Baik teman-teman, nah langkah utama yang perlu kita perhatikan juga dalam proses budidaya semangka yaitu proses percabangan yang kita pelihara. Jadi teman-teman yang tidak melakukan teknik topping pucuk pada tanaman semangka, jadi teknik penyimpanan cabang itu hanya kita simpan 3 cabang utama ya, seperti itu. Jadi semua cabang yang selain itu harus kita buang. Jadi yang kita pelihara di sini nanti kita betul-betul lihat dari bawah. Jadi semua tunas-tunas air yang keluar dari samping sini yang kita pelihara itu hanya 3, yaitu 1 cabang pokok dan 2 cabang sekunder. Nah, kita bisa lihat di sini setiap tanaman semangka ini dari 1 pohon ini menghasilkan 4 cabang, 1 2 3 4 ya, seperti itu. Nah, berarti cabang yang lainnya sampai di atas itu harus kita lepas semua ya, yang ada di ketek-ketek daun. Jadi di sini akan nanti saya pelihara hanya 3 daun. Jadi 3 cabang. Jadi yang cabang pertama, kemudian ini cabang kedua, dan yang cabang terakhir ini ketiga. Nah, cabang yang selanjutnya itu bisa kita lepas saja cabang ini dengan cara memutar. Jadi hanya 3 cabang utama saja yang kita pelihara, dan nanti di setiap cabang ini hanya bisa kita pelihara sampai 2. Nah, 1 cabang ini adalah sebagai sumber fotosintesis pada tanaman seperti itu. Nah, sama juga kalau tekniknya di sambung pucuk. Nah, seperti ini harus segera dipangkas. Kita rawat itu hanya 3 cabang pokok. Nah, supaya nantinya pada saat tanaman sudah membesar Anda tidak kebingungan. Nah, ini sudah pelihara 1 2 3 yang sebelumnya saya sudah potong seperti ini.
Sama juga halnya kalau Anda yang melakukan sistem topping pucuk, jadi yang dipelihara itu hanya minimal 2-3 cabang saja. Jadi kita cari cabang-cabang yang betul produktif. Nah, ini kita lepas saja cabang ini. Kita lepas, jadi kita peliharanya 3. 1, 2, 3, 1 cabang primer, 2 cabang sekunder. Ini yang saya lakukan sistem topping pucuk. Nah, ini juga sudah saya pemangkasan juga kemarin. Jadi ini sistem topping pucuk yang saya lakukan sebelumnya, karena ini terinfeksi penyakit, jadi yang kita pelihara tinggal 2. Ini juga kita pangkas daun-daun yang ada di sekitaran pangkal supaya tetap terbuka ya, supaya tidak mudah terinfeksi penyakit. Ini saya sudah potong, jadi tinggal 3 cabang saja ya. 1, kita bisa lihat 1 ke cabang sekundernya, 2 kiri kanan, dan 1 cabang pokok. Seperti itu. Sahabat pencinta tanaman, demikian sedikit hasil updatean tanaman semangka kita di lahan. Nanti kita lihat bagaimanakah hasil semangka kita ini, moga berhasil sampai panen insya Allah. Nah, kalau ada yang belum jelas dari informasi yang kami sampaikan, silahkan berkomentar di bawah video atau hubungi layanan WA kami di bawah ini. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.